gram. Ada orang simpan emas persis 85 bulan Maret, bulan 3. Begitu jalan bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, 10 kemarin 1, 2. Mau di Maret, nah jual 5 gram. Nah, besoknya beli lagi 5 gram. Maka perhitungannya dari awal. Tahun depan 2 hari sebelum haul, nah jual lagi 5 gram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, fadlallah alaina wa alaikum bil istiqamah, wa fadlallah alaina wa alaikum bil ibadah fi lailatin akhir min Ramadan, muttafaq ma'a lailatul jum'ah, asa an yaj'ala hadhihi lailatul qadr. Wassalatu wassalamu ala rasulillah miftahi babu rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daiman bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kepada yang terhormat segenap pengurus Masjid Al-Mu'amalah, segenap hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mentakdirkan kita istiqomah hingga akhir Ramadan. Semalam merupakan malam ke-27, malam ganjil yang bertepatan dengan malam Jumat. Sebagian ulama berkata, idza waqa'at lailatul Ramadan fi lailatul witir fi akhir Ramadan yastawi ma'a lailatul Jum'ah aktsar biwujudi lailatul qadar. Dikatakan jika bertepatan malam ganjil di akhir Ramadan dan itu bertepatan malam ganjil akhir Ramadan bertepatan dengan malam Jumat, kebanyakan ulama punya firasat disitulah malam turunnya Lailatul Qadar. Karena itu kita untuk mengharap mudah-mudahan berkat ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ridhonya, melipat gandakan amal kita, dan insya Allah kita mengharap agar kiranya Allah tidak menjadikan ini Ramadan terakhir bagi kita, dan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat untuk mendapatkan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Tapi saya sungguh kagum melihat Al-Mu'amalah, yang mana dulu masjid tambah lama tambah kurang, ini akhir tambah luas, tambah banyak ya. Jujur saya kemarin datang tarawih lebih banyak ini subuh. Ya, lebih banyak ini subuh. Inilah artinya suatu gambaran kalau akhir Ramadan kita kencangkan ibadah. Nabi itu kalau sudah akhir Ramadan dia ikat perutnya dengan tali. Kenapa? Seolah-olah porsir untuk ibadah di akhir Ramadan. Ini manusia yang dijamin masuk surga. Sungguh-sungguh ibadah di bulan Ramadan. Bagaimana dengan kita? Surga belum tentu, neraka kemungkinan. Apakah kita tidak mau sungguh-sungguh untuk ibadah di bulan suci Ramadan? Apalagi di akhir Ramadan ini sebenarnya Anda tidak sadar, langit dan bumi menangis, tapi Anda tidak lihat. Kalau Anda buka riwayat Muslim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana akhir min Ramadan bakatis samawati wal arduna musibatan li ummati Muhammad. Jika sudah akhir daripada bulan suci Ramadan, langit dan bumi menangis. Kenapa menangis? Karena musibah yang menimpa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayu musibatin lana? Musibah apa yang menimpa kami ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, musibah yang dimaksud dhahab Ramadan, yaitu perginya bulan suci Ramadan. Itu adalah musibah yang besar, yang dulunya amal dilipat gandakan, amal sunnah dihitung wajib, amal wajib dilipat gandakan, doa begitu mudah dikabulkan, dosa begitu gampang diampuni, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dipenjara, kebaikan terus Allah curahkan. Sebentar lagi akan berakhir. Sebentar lagi akan berakhir. Wallahi,
Saya bersumpah tidak sedikit saudara kita yang tahun lalu Ramadan, tahun ini tidak Ramadan. Jangan sampai kita termasuk daftar yang tinggal kenangan tahun depan. Karena itu tidak heran kalau Anda jalan-jalan di Masjid As-Sa'id Jalan Lembe, orang katakan Masjid Arab. Saya ingat waktu kecil, kalau saya datang di situ, saya ingat persis tahun 93. Kalau datang tarawih di situ, orang nangis di akhir Ramadan, mengatakan wadda ya Ramadan, wadda alaina bil Quran. Ya Allah, panjangkan Ramadan, jangan sampai Ramadan meninggalkan kita. Namun wallahi, saya bersumpah wallahi, tidak sedikit sebaliknya, malah berangan-angan menunggu, tidak sabar menunggu mendatangnya Idul Fitri. Ya, menghitung, ya, min 5, min 4, min 3, kayak tidak sabar mau pasang gorden baru, tidak sabar mau pasang kue lebaran. Wallahi, ya, tidak ada yang Anda banggakan di Idul Fitri kalau Anda tahu apa yang ada di bulan suci Ramadan. Sehingga Nabi pernah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kullaha Ramadan." Seandainya umat ini tahu, tapi enggak, sayangnya kurang tahu. Seandainya umat ini tahu apa yang ada di bulan suci Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kullaha Ramadan. Dia akan berangan-angan. Anda tahu berangan-angan? Kepengen yang sangat agar kiranya semua bulan adalah Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur untuk mendapati Ramadan tahun depan. Salawat serta salam atas junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin al-hadirat, pada kesempatan kali ini saya akan membahas betapa pentingnya hablum minan nas, yang mana nanti saya kaitkan sedikit penjelasan tentang zakat. Kalau berbicara hablum minan nas, itu perkara yang tidak bisa dipisah dalam syariat. Karena Islam sudah mengatakan hablun yang qasimu ala kisnain. Ibadah itu dibagi atas dua. Tali ibadah dibagi atas dua. Pertama hablum minallah, yang kedua hablum minan nas. Hubungan sama Allah, yang kedua hubungan sama manusia. Wa hadani muttasil. Ya, ini dua sangat berkaitan bagaikan rantai, nggak bisa dipisah, Jangan sampai Anda ibadah yang sifatnya mahdhur dalam tanda kutip pribadi, Anda lupa memperhatikan sesama manusia. Wallahi, amal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahi, banyak orang kalau sholat, hebat, sujud kuat, baca Quran kuat, apapun ibadahnya kuat, tapi kalau berhubungan sesama manusia kendor. Hati-hati, saya sampaikan baik-baik. Anda ingat diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan sebagian ulama hadam muttafaq alaih, riwayat Bukhari wal Muslim. Pernah Nabi bercerita, ada kaum Bani Israel itu ibadahnya 100 tahun berturut-turut. Saya ulang ya, 100 tahun berturut-turut. Kalau kita kan Ramadan baru 30 hari yang diforsir, ini 100 tahun. Kerja enggak, kenapa? Diberi makan sama anaknya. Ibadah forsir 100 tahun berturut-turut. Setelah ibadah, dia datangi Nabi Musa. Dia minta tolong sama Nabi Musa. Nabi Musa minta tolong, aku pergi kau tanyakan Allah, apakah saya ini pantas surga atau neraka. Kenapa Nabi Musa? Karena Nabi Musa alaihissalatu wassalam ada izin dari Allah, mampu berdialog dengan Allah tanpa perantara malaikat Jibril. Wa kallama Allah Musa taklima. Allah takdirkan Nabi Musa dialog secara langsung tanpa perantara malaikat Jibril. Maka Nabi Musa berangkat. Bertanya kepada Allah, ya Rabb, engkau tahu tujuan kedatanganku sebelum aku berbicara? Kata Allah, "Naam, iya." Apakah dia penghuni surga atau neraka ya Allah? Karena dia menyuruhku untuk datang. Apa jawabannya? Sampaikan kepada umatku, kata Allah, sesungguhnya dia penghuni neraka. Ini ibadah 100 tahun ini, penghuni neraka. Akhirnya disampaikan, wahai fulan, maafkan saya, sebagaimana amanah yang kau berikan. Wallahi, saya berat hati menyampaikan kebenaran. Sesungguhnya engkau adalah penghuni neraka. Ini hamba
sempat menoleh kepada Nabi Musa, minta tolong ulangi satu kali. Tanya ulangi, tanya baik-baik. Nabi Musa bilang, sudah sa'altu, wallahi sa'altu. Kan sama itu, saya sudah tanya dan kudengar baik-baik. Apa katanya? Pokoknya tolong ulangi satu kali, apapun hasilnya ikhlaskan. Satu kali mungkin terakhir. Akhirnya Nabi Musa kasihan dengan umatnya, kembali bertanya kepada Allah. Apalagi wahai Musa? Ya Rabb, kau tentu tahu saya disuruh kembali Allah bertanya, apakah dia penghuni surga atau neraka? Maka Allah menjawab, Musa, sampaikan kepada itu umatmu, sesungguhnya dia penghuni surga. Kan Nabi Musa, ya Rabb, tapi yang mana yang benar ini? Pertama kita bilang penghuni, kedua kita bilang penghuni. Yang mana benar ini ya Allah? Tolong ya Allah, jelaskan sama saya. Allah menjawab Nabi Musa, ketahuilah pertama umatmu itu benar penghuni neraka. Kenapa? Aku tidak ridho dengan amalnya, karena dia beribadah untuk dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan sesama manusia. Bagaimana aku mau menerima amalnya? Bagaimana aku mau ridho sama dia? Tapi yang kedua, waktu nasuku kembali lagi berdoa di rumahnya. Apa doanya? Ini doanya, ya Rabb, kalau memang saya penghuni neraka, perhatikan doanya. Ya Allah, kalau memang saya penghuni neraka, ikhlas ya Allah, masukkan ke neraka. Tapi saat ku minta, kalau dimasukkan di neraka, besar badanku seukuran luasnya neraka. Supaya apa? Setelah saya masuk, tidak ada lagi manusia yang bisa masuk. Biar saya mau sendiri di dalam, jangan sampai ada manusia yang masuk setelah saya. Gara-gara itu doanya Allah ridho. Kenapa? Pertama, dia memikirkan dirinya sendiri. Bagaimana Allah ridho dengan amal seperti itu? Tapi kedua, dia memikirkan sesamanya manusia. Barulah Allah mau menerima hubungannya kepada Allah. Artinya riwayat ini menjelaskan hubungan Anda kepada Allah demi Allah tidak akan diterima kalau Anda tidak memperbaiki hubungan sesama manusia. Karena banyak orang itu, maaf ya, modal mandir ke masjid, temannya tidak ke masjid, apa bilang? Urusannya dia pergi masuk neraka. Hati-hati, gak bakalan, gak ada rahmat dalam hati, gak ada sikap saling tolong menolong dalam hati. Bukankah Allah sudah mengamanahkan kita? Irhamu man fil ardh yarhamukum man fis sama. Rahmat yang ada di muka bumi, maka yang di langit akan merahmati kamu. Pak Habib, jangankan banyak ibadah, saya garisbawahi. Jangankan banyak ibadah, banyak dosa. Kalau hati tak rahmat sesama makhluk, demi Allah surga kita dapat. Mana buktinya? Pelacur. Seorang pelacur gara-gara rahmat kepada seekor anjing, Allah ampuni dosa-dosanya. Coba ya, maaf ya, artinya kita coba renungi baik-baik. Saya masih ingat waktu sempat berangkat umroh bawa jamaah, itu orang saling cium Hajar Aswad itu saling tindis-tindis. Pokoknya targetnya saya harus cium, tindis, saling menindis. Padahal kalau dicium tidak ada jaminan surga. Tapi kalau kita pelan-pelan dengan adab ditarik orang, dibantu orang, bisa jadi itu lebih besar pahalanya daripada cium Hajar Aswad. Tanamkan dalam hati rahmat untuk saling memperhatikan sesama muslim. Makanya hukum Islam Pak, kapan-kapan kita lihat ada orang minum khamr di jalanan, sunnah didoakan, bukan dipacita. Karena banyak orang itu Pak, kalau lihat ada orang maksiat di jalanan tidak sholat, apa namanya? Jangan sampai penghuni neraka ya. Padahal belum tentu. Siapa tahu mereka nanti dianugerahkan hidayah, mereka lebih baik dari kita. Sedangkan kita yang rajin ke masjid dicabut hidayahnya, habis. Wallahi, Nabi itu tiap malam menangis untuk umatnya. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Mundu sami'tu doa minan Nabi, ma sami'tu ayyada ala nafsi illa umatnya. Selama saya mendengarkan Nabi berdoa, tidak pernah mendoakan pribadinya sendiri, kecuali Nabi berdoa umatnya. Itu yang membuat Allah ridho, itu yang membuat Allah bangga.
Bahkan detik-detik terakhir Nabi meninggal, Nabi mengucapkan ummati, ummati, rahmat sesama manusia. Jadi bagaimana mungkin sholat kita, baca Quran kita, haji umroh kita, zikir kita, sholawat kita, qiyamul lail kita, puasa kita mau diterima oleh Allah kalau belum melaksanakan hubungan sesama manusia. Makanya Allah menambah rukun Islam, ada hablum minan nas, yaitu berupa zakat. Zakat itu merupakan bagian dari hubungan hablum minan nas. Oleh karena itu, di dalam melaksanakan zakat ini memang tidak segampang yang dikira. Ada orang datang sama saya, Pak Habib, hitungan dulu zakat susah dihitung. Apa jawabanku? Tapi Pak Haji, bukan hitungnya susah, mengeluarkannya yang susah. Jadi zakat itu bukan hitungnya susah, mengeluarkannya. Karena itu Pak dibilang makbule, tambah banyak di tangan, tambah susah keluar. Tidak gampang itu. Makanya jangan caci orang kaya kalau tidak dermawan. Karena ada dua kemungkinan. Dia dermawan tidak kelihatan, atau mungkin memang cobaan bagi dirinya. Kenapa? Kita yang pace saja belum tentu dermawan. Bagaimana kalau kaya mungkin? Paham ya? Susah tak saja belum tentu dermawan, apalagi kalau kaya. Kenapa? Pengaruhnya demakule, Pak, alias uang. Kalau sudah di tangan, tidak gampang. Pintar bicara tapi susah mengamalkan. Ada 3 perkara, Pak, yang gampang diucapkan, susah diamalkan. Di antaranya adalah sabar, yang kedua sedekah, ya, yang ketiga syukur. 3 perkara ini mudah diucapkan. Saya Ustaz ini pintar ceramah sedekah. Belum tentu saya ahli sedekah. Saya ceramah sabar, belum tentu saya sabar. Saya ceramah syukur, belum tentu saya ahli syukur. Karena kenapa? Saya kasih gambaran. Uang di tangan tak, anggaplah uang di tangan tak 20.000. Ku minta setengah, tapi Pak, setengah. Dikasih Ustaz ini 10.000. Gampang. Tapi kalau dikali lipat, 200 juta uang di tangan tak. Ku minta setengah. Sama-sama setengah itu. Dikasih kan kira-kira. Tapi ini jawaban tak ya Ustaz. Kenapa Pak? Tambah banyak, tambah susah. Tidak percaya Ki? Biar bisa sampaikan gini. Ada sahabat datang sama Nabi. Apa dia bilang sama Nabi? Nabi, doakan aku kaya. Kalau kaya kan, bantu agama Allah. Nabi dan Nabi sudah nih, sedekahmu semampumu. Nabi ini dengan gini. Ini saya suka hadisnya Nabi ini. As-sakha laisa kam yakhruj walakin kam yabki. Kedermawanan itu bukan berapa yang keluar, tapi berapa yang sisa. Garis bawah. Kedermawanan itu bukan berapa yang keluar, tapi berapa yang. Kalau Haji Muhammad Yusuf Kalla sedekah 100 juta, belum dikatakan dermawan dibandingkan tukang becak sedekah 100.000. Kenapa? Tukang becak sedekah 100.000 mungkin sisa di dompetnya 60.000 mami. Tapi Pak JK 100 juta masih sisa 100 miliar lebih. Jadi kedermawanan itu bukan berapa yang keluar, tapi berapa yang. Jadi jangan kita tunggu jadi orang kaya untuk dapat gelar dermawan. Karena kedermawanan itu bukan syaratnya orang kaya. Karena definisi dermawan bukan berapa yang keluar, tapi berapa yang. Saya masih ingat Pak, pernah ada orang datang ke rumahku jam 2 malam. Nah ketuk pintuku jam 2 malam. Bayangkan Ki, di kontrakanku ini belum jadi pesantren. Nah ketuk, assalamualaikum. Wah, terpaksa Pak pegang balik-balik karena aku pikir Pak Luka kapan ini. Ternyata tetanggaku. Bib saya tetangga tak. Oh iya, kenapa Ki buka pintu? Tidak tidur di kiblatnya, tidak, karena buka kami pintu. Karena kalau tidur kan tidak bisa buka pintu. Nah, kenapa Ki? Habib Tabi bisa tak masuk? Masuk dikasih Habib Tabi, ada nazarku. Nazar itu orang Bugis bilang tinja. Ada tinjaku, kalau lahir Ki anakku, detik itu ku bantu pesantren tak 150.000. Nah ini lahirnya anakku. Bilang kenapa bukan besok pagi? Tidak nih, karena tinjaku bilang langsung. Dalam hatiku itu bukan jam 3. Tidak lagi jam 2 ada tak bangka. Jadi akhirnya apa? Nah kasih yang itu warna.
Kebuka di depannya 150.000. Deng, jangan kita tersinggung karena bukan beca, bukan mentor beca. Ya, jangan kita tersinggung. Kenapa ya? Bisa tak lihat dompet tak? Kasih lihat Pak. Kuliah isinya Pak 47.000. Deng, masih ada di rumah tak dipegang? Tidak ada di itu terakhir di dompet. Jangan bikin balik, pegang ini kembali 1,5-nya karena istri tak melahirkan pasti butuh biaya. Yang tidak jadi sudah ditanggung di pemerintah KTP sama kartu kakak. Iya, tapi biaya-biaya lain nanti tidak jadi karena tinjakku ini tidak mau kami main. Akhirnya apa Pak? Menangis kayak itu malam. Kenapa? Pertama karena ganggu tidurku. Bukan Pak, memang ya. Menangisku itu karena kenapa? Luar biasa. Ada orang mau sedekah 1,5, sisanya tidak sampai 50. Kira-kira nih. Ini baru dermawan. Luar biasa. Jadi tidak harus jadi orang kaya. Jangan ditunggu jadi orang kaya dikatakan dermawan. Jangan. Kapan Anda mau berderma? Di situ dah letaknya. Karena ingat pahala itu bukan berapa yang keluar, tapi berapa yang tersisa. Nah memang dan tergantung bagaimana sulitnya kita dapat uang. Dikatakan al-ajru biqadri ta'ab, pahala tergantung capeknya manusia. Nah ini sahabat datang sama Nabi, doakan Nabi kaya. Akhirnya karena mendesak didoakan sama Nabi, melimpah hartanya. Melimpah hartanya. Sahabat mulai tidak muncul sholat berjamaah. Lihat ini namanya orang kaya yang tak lupa, tambah banyak hartanya, tambah jauh dari masjid. Mestinya kan tambah banyak harta, tambah bersyukur. Akhirnya apa yang terjadi? Dipanggil sama Nabi itu sama Abdullah bin Mas'ud dan Zaid bin Thabit. Dua orang sini pergi dulu rumahnya sahabat, datangi, minta zakatnya. Bukan sumbangan loh ya, zakat. Minta zakat. Akhirnya berangkat nih. Sahabat nasurkan Nabi minta zakat. Keluarkan zakatnya. Apa jawabannya sahabat? Sampaikan Nabi, ini harta saya sendiri yang cari. Padahal tiap hari ketemu Nabi Muhammad. Ya, minta didoakan sama Nabi Muhammad. Tapi kalau banyak uangnya, tak lupa memang. Jadi janganlah kita carilah orang kaya dermawan, karena kalau kita kaya belum tentu dermawan. Kenapa? Paceta lagi nasike, apalagi kalau kaya begini. Ya, ingat gitu. Nggak gampang itu. Dan banyak orang salah paham. Nah kira itu orang kaya terakhir masuk surga. Saya bilang tidak. Ini orang banyak salah paham Pak. Nabi Sulaiman memang terakhir masuk surga dikarenakan derajat para nabi itu hampir setara. Sehingga semua para nabi bersamaan masuk surga kecuali Nabi Sulaiman karena lebih hartanya. Bukan karena kayanya, karena hartanya lebih. Derajatnya sama. Paham ya? Wala nufarriqu baina ahadin min rusul. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara rasul, disamakan oleh Allah kecuali Nabi Muhammad SAW. Sama disamakan sama Allah. Berdua masuk surga bersamaan kecuali Nabi Sulaiman. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad tidak bisa disamakan. Ada 4 golongan, 4 ulama yang mengamalkan ilmunya karena Allah. Yang kedua yaitu orang kaya dermawan. Yang ketiga haji mabrur. Yang keempat orang mati syahid. Itu orang mati syahid, orang mati di jalan Allah. Ada tetanggaku itu biar tidak sholat tetap mati syahid, biar minum khamar tetap mati syahid. Kenapa? Namanya Pak Syahid. Jadi mati syahid. Ya bukan mati syahid tapi nadanya mati syahid. Nah, jadi ini Pak, 2 golongan dulu maju. Siapa? Orang mati syahid dan haji mabrur. Lari masuk surga. Ingat kapan-kapan nanti masuk di surga, malaikat tidak langsung kita persilakan. Nah tanya dulu, ma'ujatak lak di dukhulil jannah. Apa yang kau pegang untuk masuk surga? Maksudnya apa nih Pak Fuayam? Dijawab, ya malaikat, saya orang mati syahid dan haji mabrur. Saya insya Allah dijamin masuk surga berkat hadis Nabi. Lalu ditanya, di mana kau dengar hadis Nabi? Lewat ulama. Kalau begitu mundur kau dulu ulama dulu. Karena ulama sampaikan. Maju di ulama yang mengamalkan ilmunya karena Allah. Ulama yang tidak pasang tali, ulama yang tidak pilih-pilih, ulama yang tidak batalkan karena orang kaya, ulama yang bukan paboya. Masuk nih. Begitu masuk ditanya, ya ulama, ma hujjat lak?
Apa dalilmu untuk masuk surga? Apa kau pegang? Nah, ulama warasatul anbiya. Saya ulama yang mewarisi para nabi. Dijawab, siapa yang bantu di dunia? Siapa yang bantu di dunia? Dijawab, orang-orang kaya dermawan. Kalau begitu, mundur dulu. Mereka dulu, baru kau, baru yang lainnya. Ternyata tidak harus, ya. Tidak gampang itu gelar itu. Tidak gampang. Alhamdulillah, jangan sampai kita sebaliknya. Namun di dalam mengeluarkan zakat, orang itu tidak boleh dikatakan dermawan, Pak. Ada 2015 saya ingat di Balikpapan, perusahaan namanya PT Ibnu Mas'ud. Siapa yang tidak kenal PT Ibnu Mas'ud yang punya kapal tanker yang disewa oleh Pertamina? Ya, salah satu anaknya itu adalah wali kota Balikpapan, Haji Rahmat Mas'ud, Haji Rudi Mas'ud, Haji Abdurrahman Mas'ud, Haji Ghaufur Mas'ud. Itu pengusaha-pengusaha sukses, Pak. Dia keluarkan zakat masuk koran 124 miliar 800 juta. Itu bukan sisa yang keluar. Apakah berarti bangga? Tidak boleh bangga, karena zakat itu bukan hartanya orang miskin. Bagiannya orang miskin. Belum dikatakan dermawan, Pak, orang yang mengeluarkan zakat. Nanti dikatakan dermawan kalau yang keluar itu sedekah sunnah. Jadi kapan-kapan ada orang keluarkan zakat, jangan dikatakan dermawan, karena itu mau tidak mau harus. Sekarang begini, ada orang sholat 5 waktu, apakah dikatakan rajin ibadah? Belum. Kenapa? Harus. Mau tidak mau harus. Yang dikatakan rajin ibadah kalau qobliyah, ba'diyah, duha, witir, rutin, nah itu baru rajin ibadah. Keharusan itu bukan pujian, mau tidak mau. Itu primer, kebutuhan mutlak. Ya, dan di sisi lain, ingat baik-baik, di dalam hukum syariat, kalau ada orang tidak mau keluarkan zakat, itu berhak dihukum dalam syariat. Ada di zaman Nabi, kalau misalnya daerah satu kampung tidak mau keluarkan zakat, dikirim tentara, dikirim pasukan. Kenapa? Perang. Kenapa perang? Menyelamatkan hartanya umat Islam, menyelamatkan hartanya orang-orang miskin. Nah, ini hukum Islam ini mutlak itu, yang mutlak. Dan di sisi lain, orang yang mengeluarkan hartanya, dia akan menyelamatkan hartanya. Karena kenapa, Pak? Dengar gini, hati-hati, dengar baik-baik. Nabi SAW pernah bersabda, "Ahduz zakata ala nafsik, wa illam tahruj ahrajallahu bil qahr." Ini hadis kalau saya baca Pak takut, Pak. Apa kata Nabi? Keluar zakatmu baik-baik. Keluar zakatmu dengan sendiri. Kalau tidak mau keluar, Allah yang keluarkan secara paksa. Apa maksudnya itu secara paksa? Ada caranya itu Allah. Jangan ingin tahu nih, ada caranya. Nah kasih bangkrut, nah kasih sakit, tidak ada penyakit, uang keluar sebanyak-banyaknya, nah kasih, ada caranya Allah itu yang tidak menyenangkan itu. Kalau kita yang kasih keluar, dapat pahala dilipat gandakan gantinya. Tapi kalau Allah kasih keluar, tidak dapat pahala, tidak diganti sama Allah. Jadi lebih baik kita yang kasih keluar baik-baik. Dan ingat, orang yang mengeluarkan zakatnya berarti menjaga hartanya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ihfatu amwalakum bizakah. Jaga hartamu dengan mengeluarkan zakat. Jaga baik-baik. Nih, ada riwayat di salah satu muridnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa muridnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Al-Imam Hasan Al-Basri. Pernah satu ketika, Pak, orang kalau dulu pesan barang dari Mekah itu lewat kapal, ya, kapal. Tapi kalau pesan barang, kapal bukan 1, tak 20. Kenapa kapal jalannya 20? Saling melindungi dari banyak laut. Kalau 1 kan bahaya, 20 jalan bersamaan. Nah, apa yang terjadi? Ada badai, goyang semua, banyak yang tenggelam. Heboh kampung, wah, habis harta tak gara-gara badai. Imam Hasan Al-Basri tersenyum, kenapa? Imam, ini ada banyak harta tenggelam, kayaknya tenggelam itu di Balanta. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Wallahi, kata hafidallahu alaihi, demi Allah jaga hartaku. Kenapa bilangnya begitu? Ahrajatuz zakat qabla wujudi. Saya sudah keluarkan zakat tiap tahun, tidak mungkin Allah mau ambil hartaku secara paksa. Ternyata, Pak, semua kapal tenggelam kecuali 3 kapal. Kapal Imam Hasan Al-Basri dan 2 kapal muridnya yang istiqomah mengeluarkan zakatnya. Karena kalau orang keluarkan zakat itu najaga hartanya. Ya, najaga hartanya. Di samping itu, ingat Nabi pernah bersabda, khairun nas, sebaik-baiknya manusia bukan orang yang banyak sholatnya, tapi apa?
anfa'uhum, sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat sesama manusia. Dan bahkan dalam Al-Quran dikatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sempurna kebaikan Anda, tidak diterima amal Anda, sholat Anda, haji umroh Anda, tarawih Anda, kecuali satu syaratnya, kecuali Anda mau menyedekahkan apa yang Anda cintai, yaitu harta, sebagian dari harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit saya tambahkan tentang zakat fitrah. Berbicara tentang zakat fitrah, yaitu zakat jiwa, ya, karena jiwa ini perlu juga dibersihkan. Zakat itu kan berasal dari bahasa Arab, zakat yazki zakatan, artinya membersihkan, ya, membersihkan jiwa. Dengan zakat fitrah, jiwa kita insya Allah dibersihkan oleh Allah dari dosa-dosa. Namun ini perlu dipahami, zakat fitrah itu bukan cuma untuk orang kaya, baik kaya maupun miskin dan fakir, semua wajib mengeluarkan zakat fitrah. Akan tetapi kalau tidak ada harta mengeluarkan zakat fitrah, misal ya, malam lebaran mau keluarkan zakat fitrah, tidak ada uangnya, tidak ada berasnya, ada tapi cuma cukup untuk dimakan. Sampai kapan? Sampai ditunggu lebaran. Kalau ternyata malam lebaran jam 2 dapat uang, wajib mengeluarkan detik itu. Wajib mengeluarkan detik itu. Kalau tidak ada yang menerima, taruh di teras. Keluarkan dari pintu. Dikatakan oleh ulama, khruj walau fi kharijil bab. Keluarkan itu zakat walaupun di luar pintu. Artinya kita sudah mengatakan kepada Allah, sudah dikeluarkan gitu. Nah, tapi kalau belum ada hartanya sampai lebaran, masih ditunggu. Sudah lebaran, masih ditunggu. Jam 9 ditunggu, jam 12 siang ditunggu. Kalau ada hartanya, jam 2 masih ditunggu, jam 3 ditunggu, jam 5 ditunggu, masuk maghrib dimaafkan, gugur di kewajibannya. Batasnya adalah maghrib bagi orang yang tidak mampu mengeluarkan zakat. Namun zakat fitrah itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Mendapati hidup di bulan Ramadan dan mendapati hidup di bulan Syawal. Ingat, jadi kalau ada orang meninggal di bulan Ramadan tidak wajib mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena tidak dapat Syawal. Ya, begitu juga kalau ada orang dapat bulan Syawal tidak dapat Ramadan. Bagaimana? Baru lahir malam lebaran. Ada orang anaknya lahir malam lebaran, apakah wajib zakat? Enggak. Kenapa? Dia tidak dapat Ramadan. Syaratnya harus mendapati Ramadan dan mendapati bulan Syawal. Ingat itu, ya. Sehingga kalau ada orang sudah mengeluarkan zakat fitrahnya di Masjid Al-Mu'amalah, dia kasih Haji, ini zakat fitrahnya bapakku. Nah, kasih 4 liter beras atau kurang lebih 3 kilo. Ternyata bapaknya meninggal sebelum malam lebaran, boleh minta kembali. Ini bukan saya ajarkan, tapi boleh. Datang ke Haji Zani, Haji meninggal bapakku, mau minta dikembali zakat fitrahnya. Maka pengurus masjid wajib mengembalikan. Kenapa? Tidak wajib zakat fitrah jika tidak mendapati bulan Syawal. Ini ya, tapi mustahil terjadi. Ini saya katakan boleh, bukan harus, boleh. Nah, adapun zakat fitrah Pak, dengan baik-baik jangan sampai musyrik, tidak wajib diterima secara sakral. Banyak orang Pak tunda-tunda beri zakat fitrahnya karena tidak ada bedanya yang terima nih. Pak, aku sampaikan ini jelek-jeleknya begini. Ini gambaran jelek ya. Ada orang miskin tidur di jalanan. Orang miskin tidur di jalanan. Lalu tiba-tiba dikasih zakat fitrah sambil tidur ini, dalam keadaan tidur, ditaruh pelan-pelan. Baru pergi. Bagaimana? Sah. Habib tidak terima ini. Tidak wajib diterima. Tidak ada ijab menerima. Tidak disyaratkan ijab qabul. Tidak ada. Cukup niat yang mengeluarkan zakat bahwa beras itu adalah zakat fitrahnya, istrinya dan anak-anaknya. Yang menerima tidak harus. Kadang-kadang ada orang itu Pak sampai musyrik, taruh baskom, ada beras, ada lilin, piring, ada uang keliling. Nah, pegang itu beras kan? Berasap itu Pak. Kenapa bisa berasap? Ada banyak nyamuk di bawah. Tahu nggak? Ini musyrik ini, jangan sampai kayak begini, jangan dipatol-tol itu umat kasihan. Artinya Islam itu boleh menghargai adat, tapi jangan sampai adat keluar dari syariat.
Contoh, mapaci masih dibenarkan dalam Islam, tidak ada masalah mapaci itu. Tapi ada juga yang bertentangan syariat. Pengantin laki-laki masuk di rumahnya pengantin perempuan, dilemparkan beras. Nah, jadi jangan dengar. Kita tidak bisa begitu, muslim kita jangan. Itu karena kenapa? Terbawa tradisi Hindu. Orang Hindu kan itu suka melempar begitu. Ya, kita nonton India kan biasa melempar. Saya bilang kalau kalian kan itu tidak masuk, kan biasa saya pegang pengantin laki-laki. Buat kalau masih dilempar kan tidak masuk, tidak masuk kan? Ya, saya bilang begitu. Jadi jangan sampai perbuatan menentang daripada syariat. Hanya saja memang aturan syariat, sunnah yang menerima, sunnah bukan wajib, bukan harus, sunnah yang menerima mendoakan yang mengeluarkan zakat di depannya supaya lega hatinya. Kita lihat itu bagaimana ada meja-meja itu kuliah itu pelan-pelan biasa itu orang yang kasih zakat nanti dia mencatatkan sambil mendoakan. Itu sunnah itu. Sunnah didoakan seperti itu, tapi bukan berarti harus didoakan, tidak didoakan tidak masalah. Dan terakhir, Habib zakat fitrah itu apakah harus berupa uang atau beras? Yang mana benar? Jawabannya, kalau pendapat paling kuat Imam Syafi'i tidak sah kalau bukan beras. Tapi kalau ada orang keluarkan uang, jangan dikatakan salah karena masih ada pendapat Imam Ahmad bin Hambal menghalalkan uang. Artinya menganggap sah kalau uang. Jangan langsung disalahkan karena Islam itu ada namanya furu'iyah. Ya, furu'iyah itu cabang-cabang pendapat yang masih bersumber dari dalil yang dibenarkan oleh syariat. Ya, jangan sampai yang beras mengatakan uang salah, yang uang mengatakan beras salah, yang salah itu yang tidak keluarkan zakat. Ya, itu. Jadi jangan sampai kita berdebat, harus saling menghargai satu sama lain. Bagaimana? Ada yang mau bertanya sebelum ditutup? Jelas? Dan sedikit tambahan. Tidak boleh, saya sampaikan dulu sedikit ya, siapapun ini, tidak boleh uang zakat atau sisa uang zakat masuk ke saldo masjid. Ingat itu, haram hukumnya. Kenapa? Karena 8 golongan tidak ada pengurus, tidak ada dikatakan masjid. Kalau uang zakat masuk di saldo masjid, sama hukumnya harta orang miskin dimasukkan ke masjid. Boleh dengan cara begini, saya kasih contoh. Misalnya ada orang membangun masjid atau mengerjakan satu proyek Islami, dia berhutang. Misalnya ini, saya bekerja tehilnya masjid, berhutang karena ada rezekiku kutunggu, ternyata tidak datang itu rezekiku. Berarti apa? Saya berhutang. Berhutang untuk apa? Untuk agama. Maka saya jatuh statusnya sebagai gorim. Apa gorim? Orang yang berhutang karena urusan agama. Boleh. Tapi kalau langsung saldo masjid, haram. Tidak sah. Beda itu? Ya, beda. Jangan sampai terjadi. Karena kadang-kadang itu pengurus masjid, Ustaz, dinaungkan sisa uang zakat 5 juta kita masukkan ke saldo masjid, haram. Habis orang miskin, bagi-bagi. Tidak ada habis orang miskin. Sekarang ini lebih gampang dapat orang miskin daripada orang kaya. Iya, tapi ini tidak ada habisnya. Ya, tidak ada habisnya. Jadi jangan sampai kita katakan habis. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, insya Allah. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam. Sebelum Ramadan saya keluar dari kantor, saya resign dari kantor sebelum bulan Ramadan. Iya. Kemudian bulan Ramadan tahun ini kan saya kena wajib zakat. Saya mau tanyakan apakah bisa diwakilkan oleh keluarga zakat saya tahun ini? Karena saya sudah tidak bekerja di kantor yang lama lagi, sudah keluar sebelum bulan Ramadan. Makasih. Artinya Bapak kebetulan belum pegang rezeki, lalu nanti ada keluarga yang mengeluarkan atas nama Bapak. Ini zakat hak fitrah. Oh ya boleh. Keluarga yang dimaksud itu siapa kalau boleh tahu? Saudara? Oh boleh. Dengan syarat, ingat ya, orang kalau sudah balik boleh dikeluarkan zakatnya oleh orang lain asal ada izin dari dia. Dia mengatakan, neneknya mengatakan, nah nanti bisa bayarkan dulu zakat fitrahmu. Kalau dia mengatakan, jangan gini,
tidak boleh, tidak sah dia mengeluarkan. Tapi kalau dia mengatakan, iya tapi kita dulu repot-repot, tidak apa-apa. Kecuali anak sebelum balik, anak kita, saya keluarkan zakat fitrahnya istriku dan anak-anakku. Bukan istri-istriku dan anakku, istriku dan anak-anakku. Yang beda itu antara istri dan anak-anakku sama istri-istriku dan anak-anakku. Nah, jadi saya keluarkan zakatnya. Tidak bilang-bilang sama istriku, tidak bilang-bilang sama anakku. Boleh, karena dia menjadi tanggung jawabku. Nah, bilang tidak bilang sah, boleh. Ada lagi tadi, coba sini, ya silakan Pak ini. Saya tanyakan, perlakuan zakat bapak apakah sama dengan zakat fitrah tadi? Tidak perlu ijab kabulnya. Oh ya, perlakuan zakat mal, apakah sama dengan zakat fitrah tadi? Tidak perlu ijab kabulnya. Saya katakan bukan tidak perlu, tidak harus. Nah, jadi kalau memang ada yang bisa menerima lebih bagus. Ini cuma gambaran. Kalau ada orang miskin tidur dikasih tetap sah. Nah, jadi kan ini pengurus masjid ada ambil zakat. Nanti seyogianya pengurus masjid menerima baru mendoakan Anda atau membimbing Anda niat. Sudah bikin niat Pak mengenai zakat ini. Begini niatnya, saya niat mengeluarkan zakat hartaku tahun ini karena Allah Subhanahu wa taala. Zakat fitrah dan harta sama. Gitu. Ada lagi? Ya, silakan Pak ini. Kalau misalnya zakat fitrah double-double postas. Iya, bagi Fatihah. Saya masukkan anak saya. Iya. Tapi anak saya juga mengeluarkan di tempat lain. Iya. Jadi ya, Haji ada pertanyaan, saya mengeluarkan zakat fitrah untuk anakku. Ternyata anakku nak keluarkan itu zakat fitrahnya. Bagaimana? Tidak ada masalah. Hanya saja Haji, tapi anak kalau sudah balik, orang tua harus menyampaikan. Artinya apalagi sudah menikah. Nah, saya mengeluarkan zakat fitrahmu. Yang sudah menikah tanda kutip. Artinya kasar-kasarnya tidak wajib dinafkahi karena mandiri nih, menikah nih. Maka orang tua harus bilang ke anaknya, nah maka keluarkan zakat fitrahmu. Kalau dia bilang jangan nih Pak, saya Pak, maka orang tua tidak usah keluarkan. Tapi kalau ternyata orang tua enak ngerasa kalau nak keluarkan semuanya, nah ternyata anaknya keluarkan lagi, maka yang dianggap zakat yang dari anaknya. Adapun dari orang tuanya sedekah biasa. Nah, karena yang wajib bukan bapaknya, yang wajib siapa? Karena sudah mandiri. Jadi apa yang lebih dari bapaknya sedekah, apa yang keluar dari anaknya zakat. Bismillah, masalah yang berutang tadi Ustaz. Ya. Sekarang ini kan banyak sekali yang berutang, misalnya mengenai tentang rumah, kendaraan, atau yang lain-lain. Apakah termasuk juga masuk di dalam? Oh ya. Habib, pertanyaan, ada orang utang KPR, utang mobil, cicil cicil emas, cicil sawah, cicil apartemen dan lain sebagainya. Apakah termasuk gorim? Tidak, karena gorim itu ada bisa babillah, bisa babidin, sebab karena urusan agama. Contoh orang yang berdiri di depan tak, saya utang pun hampir 800 juta. Saya gorim karena utang untuk pesantren, bukan untuk pribadi. Ya, bukan untuk pribadi. Ya itu. Saya belum pernah KPR atau cicil mobil karena kenapa? Mobil dikasih orang. Nah, rumah numpang di pesantren. Ya, walaupun sertifikat atas nama yayasan semua begitu, rumah dinas. Gitu. Jelas ya, dan tidak bisa, tetap harus urusan agama. Ada lagi? Ya. Ya. Apakah pajak yang ditarik oleh pemerintah bisa diniatkan sebagai zakat? Bagus sekali pertanyaannya. Ini namanya potong kompas. Supaya efektif ya. Apakah pajak yang kita keluarkan dari pemerintah boleh kita niatkan zakat harta kita? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena pajak itu tidak lari kepada orang miskin, tapi lari kepada jalan tol, lari ke pembangunan. Jadi bukan 8 golongan, karena Pak zakat itu la budda ya'udu 'ala nufus, wajib kembali kepada makhluk hidup, yaitu manusia. Tidak boleh kepada benda mati. Gitu. Zakat untuk bangun pesantren nggak boleh. Zakat untuk bangun masjid nggak boleh. Kecuali gorim, itu tadi gorim, orang yang berhutang karena agama baru boleh. Ada lagi? Ya, ini yang di depan dulu. Ya, silakan Pak. Ya, izin Pak Ustaz.
Ya. Ini misalnya ada uang ditabung di bank. Ya. Januari kemarin sudah pas 1 tahun, Ya. sudah dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya. Apakah bulan Ramadan ini wajib lagi keluar? Ada tabungan persis Januari kemarin sudah cukup haul 1 tahun. Tapi pertanyaan, apakah cukup nisab? Nisabnya adalah 83 gram emas atau setara dengan 80 juta. Kalau ternyata tabungan tak mencapai 80 juta, bulan Januari kemarin sudah kita keluarkan, Ramadan tidak usah lagi keluarkan, maka nanti Januari lagi kalau tetap nisabnya. Hanya saja usulan saya, lain kali jangan keluarkan Januari, simpan dulu sampai Ramadan. Ramadan dikeluarkan supaya dilipat gandakan nanti pahalanya. Insyaallah Subhanahu wa taala. Makanya orang rata-rata keluarkan zakat di bulan Ramadan pengharapan untuk mencari kelipatan pahala. Ada tadi di belakang satu lagi ya, silakan. Apakah harus lewat badan amin? Apakah harus lewat badan amin zakat mengeluarkan zakat? Tidak. Bisa langsung kepada orang miskin. Hanya saja kita pikir lil maslahat. Artinya jangan sampai orang miskin yang kita kasih double tidak bagi lagi dari amin. Sedangkan ini di kampung kita uang yang masuk tidak sebanyak orang miskin. Paham ya? Misalnya banyak orang miskin, uang yang masuk tidak seberapa. Sehingga lebih bagus kita store ke amin supaya pembagiannya secara adil gitu. Kita takutkan ada tidak merata gitu, dapat double gitu. Ya, apalagi yang paling ini keturunan di rumah bagaimana? Ya, beras semua di rumah itu. Ya, ada lagi. Ya, tarik orang dulu ya. Silakan. Ya. Iya, tidak apa-apa. Sebentar. Ya. Sisanya itu kurban ada sisanya. Iya. Sisanya itu dimasukkan ke masjid. Apa bisa? Uang kurban sisanya dimasukkan ke masjid. Ini pertanyaan, Habib ada kurban, selisih uangnya itu mau dimasukkan di masjid, apakah boleh? Itu kembali di sohibil mal, kembali yang punya uang. Kalau 7 golongan itu ikhlas dimasukkan di masjid, boleh. Makanya umumkan, alhamdulillah kurban telah dilaksanakan, biaya kantong plastik sekian, biaya pemotongan sekian, kelebihan saldo ada sekian. Bagaimana jamaah? Apakah anda ikhlas dimasukkan di masjid? Ikhlas, halal. Makanya itu 7 golongan itu WhatsApp ada lebihnya masuk di masjid. Kalau negatif jantung mau ke ambil ya kasih khusus bagian kasih. Jadi ini apa misalnya? Karena kenapa? Tidak boleh serta-merta langsung dimasukkan di masjid karena niatnya untuk kurban. Nah kalau belok baru kita minta izinnya. Tapi saya rasa tidak mengizinkan. Tadi ada dulu sebentar maaf ya yang di awal tadi angkat tangan. Siapa tadi? Ya silakan. Yang saya ingin tanyakan Bertanya di luar materi boleh, yang penting jangan di luar bertanya. Tidak boleh kan? Ya, ya. zakat pertanian. Ya. Yang kita ketahui zakat pertanian itu adalah 5% dan 10%. Ya. Apakah semua nisabnya itu setiap kali panen? Sedangkan saya pernah mendengar pendapat, misalkan perkebunan sawit itu dimasukkan sebagai zakat perdagangan, itu kan setiap kali panen. Tapi nisabnya itu hitungan haul dan nisabnya itu seperti perdagangan 2,5%. Zakat pertanian itu yang kena zakat adalah cuman yaitu makanan pokok seperti beras atau misalnya kurma dan kismis. Paham ya? Adapun mengeluarkannya jika perairan sawah itu atau perkebunan itu atau pertanian itu diairi dengan hujan, bukan dengan biaya, hujan terus, maka zakatnya 10%. Tapi kalau diairi dua, kadang-kadang hujan, kadang-kadang irigasi kan pakai uang, maka 7,5%. Kalau ternyata sepenuhnya diairi dengan irigasi, jarang turun hujan, maka 5%. Nah itu kalau pertanian atau kurma atau kismis. Adapun kelapa sawit bukan zakat namanya, itu masuk kategori perdagangan karena dia sudah beli bibit lalu menjual lagi itu sawitnya. Membeli baru jual, beli jual. Ulama menggolongkan dia zakat perdagangan. Saya rasa mengeluarkannya 2,5% zakat perdagangan sama dengan zakat emas gitu ya, sama. Tapi ya Apakah zakat tersebut diterima atau tidak, atau saya
Kirim ke kampung. Kirim ke kampung. Dengarkan baik-baik. Muktamad ulama ala tartib di khuruj zakat agrab summa ma ba'dahu summa ba'dahu. Tertib mengeluarkan zakat paling dekat yaitu keluarga. Ada saudara kandungnya miskin, saudaranya dikasih. Nah, tidak boleh langsung tetangga. Keluarga dulu diperhatikan. Center dulu keluarga. Jangan-jangan ada keluarga yang butuh. Sudah keluarga, baru tetangga. Tetangga. Oh, ternyata tinggal di Citraleng. Jadi siapa orang kasih? Nah, bingung dong. Tapi artinya, boy, orang kaya semua. Bingung tidak ada. Baru nggak boleh keluar dari kampung. Tapi kalau langsung loncat, nah masih ada tetangganya butuh. Wallahi saya bersumpah, Imam Syafi'i mengatakan tidak sah. Minta maaf ya. Ini kan kita bertanya dari kejawab. Ada lagi tadi orang yang tadi. Saya pinjam uang di bank, Iya. 100 juta. Iya. Apakah langsung bisa dikeluar zakat? Oh iya. Kalau pinjam itu tidak ada zakatnya, malah perlu disedekahi. Iya, karena beban tanya aku kan wanita. Jadi malah perlu disedekahi. Jadi kalau ada, iya, tidak ada zakatnya pinjam. Saya pinjam di bank 100 juta, apakah itu yang pinjaman 100 juta harus keluar zakatnya? Sama sekali tidak. Iya. Walaupun dipakai berusaha. Kita tidak bahas dulu dibayar, fokus pertanyaan saja. Ya. Ada lagi? Oh ya, perempuan dulu sekali-sekali. Itu di belakang ya. Ya. Saya ingin tanyakan masalah emas. Apakah emas dari kasangnya itu apabila sudah mencapai nisabnya 85 gram wajib untuk dikeluarkan zakatnya juga? Ya, emas yang wajib dikeluarkan tidak semua. Ada namanya, perhatikan dulu, zahabul mubah, zat emas yang mubah. Apa itu mubah? Huli mubah yang dipakai tiap hari. Gelang, cincin, anting, rantai. Selama itu wajar, artinya tidak berlebihan, maka semua yang kita pakai ini tidak wajib zakat. Yang wajib zakat itu yang investasi. Nah, tapi boleh zakat yang tunggu dulu. Perhiasan yang dipakai bisa jadi wajib zakat kalau israf. Apa israf? Berlebihan. Misalnya pontona dari ujung sampai sini. Rantena rampung. Matanya gembok. Anting-antingnya rantai kapal besar begitu. Berlebihan, cincinnya 10 kena zakat itu. Karena bukan mubah. Itu bukan mubah tapi haram. Ya, karena menyakiti hati orang miskin. Jadi kalau ada orang begini mati orang. Tapi nama orang miskin nggak mati lalu. Ya kan? Sakit hati orang miskin. Jadi kan kita lapar baru dia nggak pakai pagi. Nah, ya. Tapi kalau yang standar aman, ya aman. Ada lagi tadi? Ya, ini ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Tiba-tiba dia menang. Iya. 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 Saya sampaikan ya, ini cerita bukan Pak Haji. Cerita. Jadi kalau ada cerita orang yang judi, misalnya pasang togel, menang, ya, lalu menang, dapat uang misalnya anggaplah 100 juta. Dia mengeluarkan zakatnya, apakah boleh diterima? Kalau amin pengurus zakat tahu itu uang haram, wajib menolak. Tapi zakat amin ya, betul. Tapi nggak bisa, karena kenapa? Tidak boleh amin menjadi jembatan terhadap uang yang haram, karena uang itu akan dimakan oleh orang miskin. Kalau sampai tetap nggak terima baru nabagi, orang miskin tidak dapat dosa, yang dosa amin. Nah, itu amin. Karena kenapa? Wa ta'atu mimman harama ya'kulu mithlu binahi fawqa mawjil alu. Ketaatan yang bersumber dari yang haram seperti membangun bangunan di atas lautan, hancur, sia-sia di hadapan Allah.
Ibu dulu perempuan kalau ada lagi. Oh ya Pak Haji silakan. Ya. Oh ya coklat. Kenapa? Coklat. Coklat itu sama dengan kelapa sawit. Jadi sebenarnya kalau mau dibahas dalam hadis, tidak ada zakat coklat atau kelapa sawit, yang ada kurma dan kismis. Dua aja ini. Ini dua aja ini. Namun ulama menghukumi sebagai zakat perdagangan karena orang tidak mungkin menanam coklat kecuali membeli. Sudah membeli menjual, membeli menjual. Jadi masuk kategori perdagangan gitu. Ada lagi? Kita batasi 10 menit lagi. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Amin tidak mendoakan. Ya. Bagaimana kalau seandainya saya keluarkan zakat ke Amin, lalu ternyata masyarakat tadi tidak mendoakan? Jawabannya kita yang berdoa. Karena kenapa? Allah itu menerima doa bukan doanya Amin saja. Siapa yang mau berdoa? Artinya jangan dipermasalahkan gitu loh. Artinya begini, Amin bukan wajib mendoakan, sunnah. Lah kalau dia melanggar berarti ada penyebabnya. Mungkin kalau terlalu sibuki atau lupai atau lalai atau apa, maklumi prasangka baik. Oh terlalu sibuk apa, banyak dulu orang membaca-catat. Dari saya berdoa sendiri. Ya, jangan diambil kembali, Amin kembali. Tidak doa. Nah, ada lagi ibu ya, ibu di belakang, silakan bu. Ibu. Mau kencing. Ibu, silakan bu. Iya. Kalau ada orang punya zakat 50 gram, maka jawabannya tidak wajib zakat karena nisabnya itu batas minimal wajibnya pendapat paling kuat 83 sampai 85, tapi yang paling kuat 85. Nah, kalau membeli. Jadi misalnya saya membeli zakat 50 gram, berarti membeli emas 50 gram berarti bertambah, artinya lebih dari nisab. Apakah setiap saya membeli keluarkan zakat atau tiap tahun? Jawabannya zakat itu punya dua syarat. Pertama, nisab mencapai standar minimal. Kedua, haul, bertahan itu harta selama 1. Pertama beli tidak wajib zakat. Nanti bertahan di 1 tahun. Apakah tiap tahun? Iya, kalau memang tetap nisabnya iya. Tapi habis itu kawin, siapa bilang? Memang seolah-olah kita pikir tambah tahun, tapi dapat rezeki dari arah lain gara-gara kita keluarkan itu zakat, gitu. Tidak akan habis. Ibu, yang begini, yang gambaran begini paling bagus. Anggaplah misalnya nisabnya 85 gram. Ada orang simpan emas persis 85 bulan Maret, bulan 3. Begitu jalan bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, 10 kemarin 1, 2. Mau Maret, nah jual 5 gram. Nah, besoknya beli lagi 5 gram. Maka perhitungannya dari awal. Tahun depan 2 hari sebelum haul, nah jual lagi 5 gram. Besoknya beli lagi 5 gram. Bagaimana? Ini tidak wajib zakat, tapi dibalu-balu karena berdoa. Nanti butuh. Kenapa? Yang penting harta itu memenuhi 2 syarat: mencapai nisab minimal 85 gram. Yang kedua, bertahan selama 1 tahun. Setiap tahun keluarkan itu. Dan mengeluarkannya tidak harus dari emas itu, boleh berupa uang
tunai muncul. Ya. Kayaknya tadi ngaruhnya jual beli dia, jual beli emas kayaknya pertanyaannya kayaknya. Ibu jual beli emas. Kalau ibu jual beli emas, bukan zakat emas namanya, zakat perdagangan. Iya. Kalau misalnya ibu jual beli, ada tadi yang tepuk tangan siapa? Oh ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Arisan apakah wajib zakat? Kalau naik arisannya? Ya, arisan PTP. Ada orang naik arisannya, ternyata arisannya itu mencapai nisab. Apakah wajib mengeluarkan zakat? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena arisan tidak bertahan 1 tahun. Ya, tidak bertahan 1 tahun. Ya, tidak ada. Intinya tanamkan dalam pemahaman kita zakat syaratnya 2, minimal nisab dan bertahan selama. Makanya saya Pak pernahkah berdebat? Tadi tidak enak kalau bilang berdebat, berdialog dengan kepala Basnas provinsi membahas tentang zakat penghasilan. Saya dialog, carikan dalil, ada tidak zakat penghasilan? Tak ada. Bagaimana mau zakat penghasilan? Nambah terima gaji, belum 3 hari hampir habis. Bayar istri lah, bayar nenek lah, bayar inilah, bayar arisan. Tidak bisa, tidak bertahan selama 1 tahun. Tapi kita dikandang paksa gitu. Belum diterima gajian atau memang zakat. Nah, itu namanya Pak dolim. Ya, karena mengambil secara paksa. Tapi kita supaya tidak rugi ikhlaskan supaya itu menjadi pahala di sisi Allah. Tapi kalau mau bahas, saya siap di penjara. Saya siap di penjara. Siapapun itu ustadznya, tidak ada zakat penghasilan. Tidak ada. Tidak ada. Bagaimana mau zakat penghasilan? Nah, tidak sampai 1 tahun. Ya. Ada orang gajinya bertahan 1 tahun. Tidak ada. Saya lagi amplop pun tidak sampai 1 hari. Apalagi kenal nggak? Ini sama yang bertahan. Iya, ada lagi. Ya, 3 menit lagi, silakan. Iya. Tadi kalau sudah jelas masalah emas tadi Pak Ustaz. Iya. Kalau emas itu kan ada 22, 23, 24. Apa yang berada? Kalau kualitas emasnya itu tidak dibahas dalam Islam, timbangannya. Emas 22, emas 23, emas 24 semua wajib zakat. Yang tidak wajib zakat emas orang Jawa. Ya, karena itu emas 100%. Emas 22 wajib, 23 wajib, 24 wajib. Intinya kapasitasnya kalau sudah mencapai nisab dan bertahan selama 1 tahun. Saya akan menjelas. Balas dendam gitu. Halal. Tanya Pak. Iya. Yang mau dizakat ini kan emas. Iya. Sementara emas 22 dan 23 itu ada timbangannya. Nah, sehingga maksud saya, apakah emas itu? Ya, saya mengerti. Kan perhitungannya Ustadz sudah tidak sampai 85 gram karena sudah 22. Ulama menyamakan karena ada muskilah di situ. Muskilah kesulitan. Al-masyaqqah. Al-masyaqqah tajribu taisir. Sebenarnya saya mengerti bahasa kata. Mas 22 itu kan ada campuran tembaganya sehingga tidak murni mas. Sehingga kalau 85 gram mas tidak semuanya mas. Betul. Tapi al-masyaqqah artinya masyaqqah itu kesulitan sehingga disamakan oleh ulama untuk mempermudah agama. Itu namanya al-masyaqqah tajribu taisir. Ya, cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mas Habib dulu kan saya enak juga ini Mas Habib. Ya, Bu, kalau masih mungkin dengar ceramahnya Habib di rumah, mau dengar ceramahnya Habib di rumah? Silakan bawa pulang Habib. Ceramah lagi di rumah. Bukan begitu, ada YouTube ya, jangan lupa YouTube. Di situ bebas bertanya. Semua pertanyaan kita di komentar akan jadi hutang buat saya untuk dibahas ke depan. Channelnya HUFY Spasi Media. HUFY Spasi Media. Saya lebih jelas HUFY Movie Spasi Media. Di situ
boleh nonton, banyak habaib, bukan cuma saya, banyak habaib, banyak kiai Nurkosim, kiai Abdul Khadir, kiai banyak. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Ada itu tulisan merah itu subscriber ya, apa itu? Subscribe, pencet like, lonceng dan share untuk menunjang dakwanya Habib ke depan. Sekedar informasi, saudara kita Ustaz Dasar Latif sudah berpenghasilan 8,3 M per bulan, 4 tahun dari YouTube. Saya jangan 8,3 M per tahun, 83 juta per tahun dan tutupi uang beras. Ya, pesantren ya, insya Allah. Mudah-mudahan Anda bisa bantu sebarkan sehingga menjadi manfaat buat kita. Terima kasih, saya tutup. Tidak ada lagi ya, cukup. Doa tadi sudah. Ya. Oh, satu terakhir penutup ya dari Pak Haji terakhir. Silakan Pak Haji. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Ini kan dia di Ternate. Iya. Jadi Ternate kan tinggi. Iya. Iya. Apakah saya itu berdasarkan anggaran Ternate? Bagus. Saya dulu berdomisili di Ternate. Ya, berarti sekarang di sini ya. Oh, cuti silaturahmi. Saya jalan-jalan ke Makassar. Saya beli harga beras Makassar atau Ternate, karena Ternate agak mahal beras. Jawabannya kutil balad al-adi, makanan pokok setempat yang rutin. Berarti mengikuti Ternate. Tidak harus beras. Kalau orang Irian Jaya makan hari-harinya sagu, zakatnya sagu. Ya, tidak harus. Kalau di Mekah itu gandum. Jadi tidak harus beras, boleh apa yang menjadi makanan pokok kita. Gitu. Jadi jelas ikut harga Ternate. Dan lebih baik, lebih mahal dari yang dimakan. Yang dimakan 12.000, yang dikeluarkan 15.000, lebih afdal. Supaya rezeki kita nanti dilipat gandakan sama Allah. Terima kasih. Cukup doa yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna hadha jam'an marhuma wa la tafarraqu fihi ba'da tafarruqa ma'suma. Allahumma barik al-furqan wa munzil al-Qur'an bil hikmati wal bayan. Barik Allahumma lana fi syahr Ramadan. Wadda ya Ramadan. Wadda alaina bil Qur'an. Allahumma la taj'al hadha Ramadan akhir lana. Bal urzuqna umran tawilan ma'a sihhati wal afiyah ma'a ta'atil salamatan fid dunya wal akhirah. Warzuqna ya Allah fi Ramadan lailatul qadar. Allahumma taqabbal jami' a'malina wa ibadatina wa siyamina wa jami'an ya Allah. Maqbulan inda Allah ta'ala wa du'ana mustajab wa dhunuba maghfura wa jami'an ya Allah innahu khairur rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al ahlana sakinah wa rahmah wa auladana waladan salih binta salih salamatan fid dunya wal akhirah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna sinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Isra kalau bisa. Ya hayat Allah. Bisa.